kedua, karena di usia Dede yang pada saat itu masih belia. Masih ngerasa Dede paling bener, rasa Dede paling Dede ini paling bener lah gitu. Bawaannya pengennya main, ketemu teman-teman dan lain-lain gitu. Tapi ternyata apa yang disampaikan orang tua tuh yang terbaik buat Dede juga gitu. Dan tapi itu orang lihatnya kan itu adalah proses. Jadi Dede juga nggak harus menyesali gitu. Dan pada saat itu kan memang story-nya Dede kan bapak memang lagi sakit, ada tumor di payudara ya. Iya, di payudara. Di dada. Payudara perempuan ya. Payudara. Iya, susu maksudnya ya, cowok susu ya. Di dada lah ya gitu. Iya. Tapi ya memang bukan Dede aja yang mengalami hal seperti itu. Banyak orang waktu itu, Evi Masamba juga pernah curhat sama Bunda. Aku bilang bahwa memang untuk ikut kompetisi itu mendapatkan hadiah tidak langsung orang lihatnya, wah abis menang langsung semuanya banyak banget, terus hadiah umroh lah, hadiah uang lah, hadiah mobil dan lain sebagainya, seolah-olah habis malam itu brand langsung jadi miliknya mereka gitu. Tetapi memang jadinya kita juga tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Dan itu memang pernah dialami sama Evi Masamba. Bunda, orang ngelihatnya di Sulawesi itu aku itu seperti ini, aku itu kayaknya dilihatnya udah sukses apa segala macam, padahal mereka nggak tahu ya Allah aku dikontrakan. Memang proses untuk menjadikan seorang pemenang itu hadiahnya mungkin harus nunggu sebulan, 2 bulan atau 3 bulan baru cair, terus mobilnya juga baru diberesin atau gimana gitu. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Nah, pengalaman ini yang perlu kita kasih tahu kepada penonton atau pemirsa, mungkin juga keluarga dan tetangga kerabat gitu. Dulunya itu sebagai seorang juara seperti Dede atau Vildan atau yang lain, prosesnya saya rasa sama semua gitu. Tidak harus menang langsung jedar semua jadi punya dia semua pada saat itu, enggak juga gitu. Semua memang butuh proses, dan itu prosesnya Dede yang luar biasa, dan itu menjadi banyak orang yang terinspirasi Dede, karena sampai hari ini, kemarin Bunda waktu audisi pun juga ada beberapa suara yang mirip-mirip Dede, karena mereka terinspirasi dengan perjuangannya Dede kayak apa. Sayangnya Dede kepada orang tua itu seperti apa gitu. Tuh semuanya udah dalam artian sudah ada ceritanya di waktu di salah satu stasiun televisi menayangkan itu gitu. Dan itu yang paling berkesan buat Dede adalah bagaimana sedekat apa Dede sama bapak gitu. Berjuang dengan orang tua. Sama satu lagi. Iya, apa tuh? Waktu audisi pertama Dede. Audisi pertama Dede kan waktu itu peserta paling terakhir. Ketemu itu Bunda udah marah-marah tahu. Bunda udah marah-marah. Ini udah jam berapa? Kamu naik jam berapa? Jam 2 apa jam 3 tuh? Jam 2, Bunda. Jam 2 ya? Ini aku udah dari pagi audisi, jam 7 udah ditungguin make up, udah audisi dari jam 9, tayang sampai jam 2 malam gak kelar-kelar nih, capek, udah pokoknya tutup aja gitu, masih ada 5 lagi, gak mau, udah selesai, udah capek ini, tenagaku udah gemeteran gitu. Satu aja Bu Ratu, satu aja Mbak Inul katanya, oke, satu silakan masuk gitu. Baru dari tadi tuh memang gak ada yang klak gitu, yang klik banget di hati Bunda. Audisi kok di sini nggak ada yang bagus ya, ada beberapa tapi nggak semuanya bagus gitu, maksudnya belum ada yang cetar banget. Tahu-tahu ada anak kecil muncul dengan bedanya yang agak belepotan. Akhirnya udah, aku langsung tahu Kak Dede waktu itu, aku bilang begini, udah gue udah nemu jagoannya nih gitu. Siapa Bu Ratu? Udah anak kecil ini ada jagoannya ini nanti. Soalnya dari audisi pertama, kedua, ketiga di daerah kemana kita terbang, aku belum dapetnya suara yang kayak begini nih dangdut, aku bilang gitu. Tapi anaknya masih kecil, itu bisa diatur lah, itu umur, aku bilang gitu. Yang penting ini kualitas dianya udah dapet nih gitu, udah matang. Kecil udah matang, ini menjadi sesuatu nanti. Oh gitu ya Bunda. Wah ini harus dijagain nih, pokoknya harus jagain lu ya, aku bilang gitu. Ini anak nggak boleh lagunya benar-benar harus dapetin yang bagus, aku bilang gitu, biar dia nggak salah gitu. Jadi aku udah dapet jagoannya keren banget nih gitu. Jadi aku tuh benar-benar sampai di rumah itu ngebayangin kamu Dede.
Masya Allah. Nah, ini pokoknya harus menang nih. Gila-gila sendiri padahal sebenarnya urusan TV sama orang lain ya, orang-orang TV Iya, yang dukung, iya, sama iya. penonton ya, SMS juga gitu. Iya. Waktu itu memang SMS-nya Dede udah bagus, terus semuanya mensupport. Aku senang banget, weh, pilihanku gak salah gitu. Jadi gak malu-maluin gue jadi juri. Jadi pada saat itu Dede tuh ya udahlah nih aku mau cari pengalaman mau lolos atau enggak gitu. Nggak nyangka juga sampai berkesan nih. Dede nyanyi terus Bunda ngasih golden ticket, nominasi waktu itu, tiket nominasi dengan Bunda sambil sujud gitu, Masya Allah. Seorang waktu itu ya seorang Bunda Inul Daratista sujud ke Dede gitu, gitu yang ya Allah. Tapi memang itu jadi motivasi Bunda, jadi semangat bahwa Dede harus terus belajar, Dede harus tunjukin bahwa Dede mampu, Dede bisa gitu. Dari situ sih belum memikirkan Dede harus menang, yang penting Dede harus tampil bagus aja gitu, cari pengalaman aja dulu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dikasih kesempatan, dikasih rezeki, dan banyak orang yang mendukung, akhirnya alhamdulillah Dede jadi pemenangnya gitu, Masya Allah. Yang paling jauh di mana, Dek? Kenapa Bunda? Nyanyi yang paling jauh di mana? Kalau jauh, di luar Indonesia Bunda. Di mana aja? Pokoknya Dede yang paling jauh terima jobnya di mana? Kalau di Indonesia di Papua. Kalau keluar Indonesia, alhamdulillah di Brunei Bunda. Bagus. Alhamdulillah. Internasional ya. Alhamdulillah. Jadi itu harus dipertahankan sama Dede. Karena menjadi seorang bintang, Dede itu sudah termasuk paket komplit. Amin. Suaranya udah memang basicnya, dasarnya memang udah ada. Terus Dede juga menyanyi sebagai seorang hijaber juga. Dan Siti Nurhaliza juga seperti itu, suaranya bagus, dia punya talenta dan karakter yang kuat. Jadi Dede boleh menjadi benar-benar harus dijagain karena tidak semua orang sama dengan Dede gitu. Kelebihannya Dede, semuanya orang tidak bisa tiru. Walaupun banyak teman-teman adik-adikmu audisi kemarin yang niru-niru suaranya dicengkok kayak Dede Lesti, kayak si Selfie gitu. Tidak ada yang bisa gitu. Setiap orang punya karakter masing-masing dan kamu harus jagain itu sampai kamu nanti dewasa. Karena itu bisa membuat kamu menjadi sukses kalau kamu bisa mengemas suaramu, kalau kamu bisa membuat packaging dirimu menjadi sesuatu yang menjadi orang lihatnya itu wah gitu. Jadi ya itu harapan Bunda sih buat Dede. Amin, insya Allah Bunda. Insya Allah. Honor udah berapa Nek? Honor udah berapa Nek sekarang? Amin. Ya udah. Cerita nggak apa-apa. Ini adalah motivasi buat mereka yang niru Dede, yang pengen kayak Dede Lesti. Pertama kali dapat honor berapa sebagai seorang penyanyi yang belum ngetop di kampung masih ngerambas. Sekarang Dede dapat duit berapa gitu. Bunda nggak tanya tabungan, takutnya ini nggak bagus ya. Yang penting honor yang Dede dapat sekarang itu yang paling gede berapa? Kalau dulu waktu masih nyanyi dari sampai yang nggak dikasih uang terus sampai akhirnya dari 10.000 naik lagi 50.000, 100.000, 150, terus 900.000, naik gitu aja sih Bunda. Setiap tahun tuh berproses, naik lagi 50.000, naik lagi gitu. Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah lah Bunda. Nggak apa-apa, kasih tahu aja mau 50 juta kayak 70. Itu kan maksudnya dalam artian yang tidak seterusnya kamu dapat honor 50 juta atau 100 juta gitu. Yang paling gede pernah Lesti dibayar dan dapat honor yang paling gede selama ini berapa? Maksudnya kan tidak setiap hari Dede di job dapat honor misalnya di Pakem 50 juta atau 10 20 juta. Enggak. Bunda dulu jujur aja dari honor 1 juta 1.500, 2.500, 3.500 sampai sekarang Bunda masih berani bayar Bunda mahal 100 juta, ada yang 150, bahkan pernah juga Bunda menerima honor paling gede di Papua dengan honor kurang lebih 400 juta lah, 400 juta uang dulu gitu. Uang sekarang mungkin bisa 1 M, bisa lebih
itu menurut Bunda. Masya Allah. Honor Iya. paling gede waktu Inul, seorang Inul Daratista dapat menjadi fenomena, lagi heboh-hebohnya dibayar nyanyi di Papua, di mana itu, di Freeport, pernah dibayar mahal. Itu ya antara uang gedenya antara 400 sampai 500 juta. 400 sampai 500 juta itu dulu gitu. Dan sekarang masih konsisten stabil, Bunda masih dibayar mahal. Itu prestasi yang Bunda harus jagain. Dede Lesti juga harus begitu. Nah Bunda, kalau untuk bisa membuat itu tetap konsisten, caranya kayak gimana supaya orang tetap mau bayar kita dengan nominal yang segitu, terus orang tetap suka dengan tampilan kita. Cara mempertahankannya itu kan susah. Nah kalau dari Bunda tipsnya apa nih? Minta ilmunya. Bunda tanya honornya Dede Lesti berapa kok sekarang? Dede paling pernah, alhamdulillah, tahun baru biasanya, pokoknya paling tinggi waktu itu sampai 100 something lah Bunda. Ya, oke. Gak ada masalah. Paling alhamdulillah pernah merasakan dikasih honor segitulah gitu. Bagus, itu buat motivasi kepada adik-adik kita supaya untuk mendapatkan honor yang segitu kan memang perjuangannya berat. Nah, ini aku mau kasih tips and ya. trick. Tidak ada masalah karena mempertahankannya. Memberikan ilmu kepada anak-anak Bunda itu gak ada salahnya. Bunda juga kalau ilmunya bermanfaat, Bunda dapat pahala juga gitu. Yang pertama adalah bagaimana mempertahankan hingga honor Bunda masih tetap konsisten sampai segitu gitu. Yang pertama bukan karena kita harus pamer suara kita bagus, tetapi kita harus menunjukkan kualitas kita di atas panggung itu benar-benar membuat sesuatu entertain itu jadi hidup gitu. Nggak hanya menyanyi, pokoknya aku nyanyi 5 lagu selesai gitu, enggak juga. Bagaimana dalam 5 lagu ini kalian benar-benar 5 lagu ini dinikmati oleh audiens, dan mereka 5 lagu ini benar-benar mereka mungkin bisa ikut bernyanyi, mereka happy dan mereka menerima dengan wow, seorang Inul bisa nyanyi lagunya ini, seorang Inul bisa nyanyi lagunya itu. Yang terus selanjutnya lagi penampilan Dede. Banyak orang punya karakter masing-masing, tapi kalau Bunda mempertahankan karakter Bunda di atas panggung itu selalu bling-bling gitu ya. Bling-blingnya juga nggak monoton, kita harus mengikuti zaman yang ada gitu. Sama dengan Dede juga hijab ini akan menjadi trendsetter. Dede harus ngikutin bagaimana trendsetter supaya orang tetap melihat Dede itu dengan hijab yang tidak bosan gitu. Nah, terus harus hijabers yang benar-benar orang melihatnya benar-benar penyanyi yang hijab itu bagus banget. Gimana menjadi seorang penyanyi yang menggunakan hijab yang menarik gitu. Mau bling-bling juga nggak ada masalah, namanya juga artis. Kandang ayam aja ditaruh di sini sebagai aksesoris itu sah-sah aja gitu menurut Bunda gitu. Karena namanya juga artis gitu. Boleh aja kita berdandan, kita di atas panggung dibayar orang mahal gitu. Nah, itu salah satu yang kita dibayar mahal. Yang kedua adalah bagaimana kamu menjaga klien. Bagaimana kamu menjaga, si Ibu Nganu itu ya, si Fulan nih ngundang aku sekali. Tapi udah jangan selesai gitu. Kalau bisa ya kita harus ikat tali silaturahmi dengan baik. Mungkin suatu saat nanti anak cucu cindelnya nanti punya hajat atau apa, Dede bisa dipakai lagi. Dengan hubungan yang baik, dengan silaturahmi, dengan tutur ucap yang baik, dengan pribadi yang baik, itu juga salah satu menjaga eksistensi kita tetap terjaga gitu. Dan pengalaman lagu juga gitu. Menjadi seorang penyanyi dangdut, jangan hanya nih gue memang basicnya di dangdut gitu. Gue sorry ya nggak bisa, ada beberapa artis juga, aku nggak harus ngomong siapa sih A si B si C, anti banget gitu kalau nggak nyanyi lagunya dia kayaknya ogah gitu ya, dan atau memang berusaha untuk tidak mau mengerti lagu orang lain dan dituntut misalkan di suatu acara kamu harus nyanyi lagunya si ini si Anu si Ucrut gitu ya.
enggak, gue punya lagu sendiri, kalau mau nyanyi lagu gue, kalau enggak apa-apa. Jangan begitu juga gitu. Walaupun Dede Lesti punya lagu banyak, tapi kalau klien minta, boleh nggak sih nyanyiin lagunya Inul Daratista, boleh nggak sih nyanyi lagunya Dewi Persik, atau boleh nggak nyanyi lagunya si Bunda Rita atau Umi Elvi ini. Kalau nggak bisa, ya PR gitu, karena kamu dibayar mahal untuk itu. Bunda sampai hari ini begitu. Yang paling susah adalah Bunda belajar nyanyi lagu Mandarin yang diminta orang ngajak. Kita, iya, Inul Daratista dibayar 150 juta, tapi kowe nyanyi kudu nyanyi lagu ini, lagu baratnya ini, lagu Mandarinnya ini. Ya udah, mau nggak mau, ini waktu kita nerima sampai kapan ke hari H, misalnya 1 bulan. Oke, dalam 2 minggu aku harus apal nih lagu yang diminta. Gitu. Jadi itu juga memacu, ini aku dibayar mahal nih, aku harus bisa nyanyi lagu ini gitu. Dede juga harus begitu, jangan pernah menolak bahwa gue seperti ini, kalau lu nggak mau gue kayak begini ya sorry itu saya gitu. Jadi nggak boleh begitu juga. Makanya Bunda sampai hari ini banyak acara, 1 minggu bisa, kadang-kadang kalau rezeki lagi nomplok setiap hari, kadang seminggu itu istirahat cuma sehari. Kemarin sebelum puasa orang lihatnya aku nggak pernah ada di TV, ya memang nggak apa-apa, tapi aku acaranya banyak di luar gitu, karena aku menjaga itu gitu. Dede juga harus begitu. Nah, ini ilmunya Bunda buat Dede, mungkin banyak yang dengar harus seperti itu gitu. Jadi jangan menjadi seorang artis, jangan egois gitu. Kalau mau jadi jobnya banyak, ya kamu menerima belajar, kamu harus belajar setiap hari gitu. Itu sih kalau menurut Bunda. Kalau Dede gimana? Kalau Dede sih sementara ini masih di dalam porsi yang ngundang tuh masih di lingkungan nyanyi dangdut. Paling kalau di daerah misalkan ada request nyanyiin lagu daerah, kalau lagu Melayu misalkan di sini khasnya lagu apa, itu sih paling Bunda, belum ke arah yang di luar karakter lagu-lagu Indonesia gitu. Ada satu pertanyaan lagi, ini banyak yang nanya juga, sampai sejauh ini apa yang sudah didapat Dede? Mobil, rumah, tabungan, atau apalah itu, coba cerita. Karena kan untuk memotivasi banyak orang untuk dengan proses yang seperti ini, Dede yang sudah mendapatkan apa aja gitu. Jadi biar orang terinspirasi. Alhamdulillah. Apa ya? Alhamdulillah, insya Allah, maksudnya berkah, insya Allah, amin. Alhamdulillah, insya Allah udah mendapat kesempatan untuk punya tempat tinggal. Terus ya kalau untuk kendaraan, alhamdulillah juga udah ada juga, udah bagus. Karena waktu itu kan pernah punya mobil hadiah gitu, terus akhirnya punya uang lebih, ditabung sedikit, terus akhirnya supaya bisa mobilnya dibawa ke kampung gitu. Waktu itu alhamdulillah dikasih rezeki lebih gitu, akhirnya punya mobil tinggi gitu. Ada Mimi Murniati udah tadi ya, terus ada lagi nih, ada yang bilang nyanyi bareng berdua. Iya Dede nyanyi berdua tapi lagu apa ya? Emang Dede bisa nyanyi lagunya Bunda? Mawar Putih, Dede suka banget sama lagu Bunda Mawar Putih. Mawar Putih sekarang banyak dibikin ini ya, apa ya, lagu. Oh iya, versinya Bunda. Ya. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Jadi pencapaian seorang Dede Lesti itu tidak mudah. Jadi kalau kalian pengen terinspirasi atau termotivasi dengan seorang Lesti, kalian juga harus berjuang. Tidak bisa hanya mengandalkan sebuah proses melalui kompetisi gitu. Karena sebelum kompetisi saya yakin proses-proses sebelumnya juga kalian harus berjuang gitu. Nah, mudah-mudahan Dede Lesti dan juga keluarga diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Gitu. Sebelum aku minta pertanyaan terakhir, aku pengen Dede Lesti nyanyi sama Bunda. Ya udah, mau ya? Ayo. Artis ya, Ben. Aduh, Bunda jadi minder lah sama artis dangdut yang ini. Ayo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, duet nih sama Dede Lesti, karena
Ya Allah. Nih jarang-jarang duet sama Dede Lesti. Kita pernah duet gak sih, Dek? Iya benar. Tapi benar juga ya Bun. Jarang. Pernah duet gak sih? Pernah Bunda. Pernah tapi emang jarang sih. Gak pernah ya. Ntar aku mau ngomong Mas Adibal deh, sekali-sekali duet sama Dede. Iya amin. Ayo tuh Bun. Single gitu ya. Iya, single aja. Ntar ya. Iya. Siap. Oke, bismillah. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari janganlah bimbang. Jaga setia. Bunga yang mekar di taman, jaga dan peliharalah. Jangan engkau lalai terlena dipetik orang. Masya Allah, Bunda. Lagu itu tau gak Bunda? Jadi Dina mau cerita sebelum tidur. Ya jadi tuh sampai emang suka banget sama lagu ini. Pertamanya karena apa coba Bunda? Karena Dede nggak hafal-hafal liriknya waktu itu. Oh gitu. Gak hafal-hafal liriknya. Kenapa Dede nggak hafal mulu liriknya? Akhirnya didengerin. Kok ini lagunya Dede banget ya? Kok ini saya Kayaknya kita harus duet loh. Emak sama anak duet, Dede. Iya bener. Amin Bunda ya Allah, mudah-mudahan segera ya ada lagunya juga. Abis ini gua japri sama Mas Adibal ya. Minta siapin ya. Nggak tahu kapan nanti tek vokal sama lagunya dibikin kayak apa. Cuman aku mau order dari sekarang. Abis ini ya, Dede ya. Bener siap. Dede, ini terakhir nih. Siapa orang yang paling berjasa dan apa yang disampaikan buat orang tersebut? Orang tua pasti Bunda. Orang tua ya. Oke. Orang tua. Ada masalah. Orang tua. Ya karena menurut Dede orang tua lebih dari segalanya gitu. Tapi kalau untuk selain orang tua, Dede bisa seperti ini, Dede bisa seperti sekarang ini. Kalau Allah tidak mempertemukan Dede dengan Indosiar, kalau Dede tidak dipertemukan dengan sosok seorang Bunda Inul pada saat itu, mungkin kalau Dede tidak ditakdirkan untuk bertemu, Dede tidak akan bisa seperti sekarang gitu. Jadi selain orang tua, jalannya Indosiar, dan alhamdulillah di situ juga Dede bisa ketemu Bunda Inul yang pada saat itu amat sangat excited untuk bisa mengembangkan bakat seorang Lesti yang pada saat itu masih belum tahu cara bernyanyi yang baik dan benar. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, step by step diberikan terus ilmu sehingga alhamdulillah Dede bisa menjadi seperti sekarang ini gitu. Ada yang Seorang Bunda Inul Daratista, dan yang pasti Indosiar sangat amat berperan penting di dalam perjalanan karir Dede selain orang tua. Ya, kita harus berterima kasih dengan Indosiar yang sudah memberikan wadah buat kita, termasuk Bunda bisa tetap eksis. Akhirnya Bunda bisa terbuka wawasannya bahwa di dunia ini bukan pedangdut bukan Inul Daratista aja, masih ada yang bagus-bagus, generasi yang memang harus dibimbing dan dijunjung supaya benar-benar bisa menjaga dangdut ke depan. Bukan saja seorang Inul Daratista atau seorang Haji Rhoma Irama ataupun seorang Elvi Sukaesi dan Rita Sugiarto, tetapi akan muncul generasi-generasi yang baru yang memang
harusnya kita bantu support, kita dukung mereka, termasuk Dede Lesti juga. Kalau Dede Lesti ini middle nih. Nah, di bawahnya Bunda, di mana Dede Lesti sekarang udah muncul nih. Jadi Dede juga yang pertama harus hati-hati menjaga suaranya, penampilannya semuanya. Terus yang kedua adalah mau merangkul seperti Bunda, bisa memeluk mereka semuanya menjadi anak-anak kita, adik-adik kita gitu. Terus kemarin nih ya sempat ada miss bahwa Bunda ribut sama Dede Lesti gitu. Sebenarnya bukan ada ribut, karena memang kita nggak ada hubungan apapun dengan urusan-urusan yang ada di stasiun televisi. Kalaupun ada dengar suara-suara yang sumbang yang tidak enak, mudah-mudahan itu salah ya Dede ya, karena hubungan Dede sama Bunda sejauh ini sebagai seorang anak dan sebagai orang tua tidak ada salinan yang aneh-aneh gitu. Iya betul. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa duet bareng, bisa bikin Amin. ntar kita bikin video klipnya yang bagus banget Dede. Siap. Ya, video klipnya Bunda yang mawar putih tuh bagus banget. Masya Allah, elegan. Beda elegan. Aku pengennya kalau punya lagu sama Dede nanti pengennya Dede itu menjadi seorang penyanyi, terus bajunya bagus banget, hijabnya keren gitu, terus seorang Inul Daratista, emaknya seperti apa gitu. Gua bayangin itu. Ini langsung dibayangin. Ntar aku bikin ya. Iya benar. Amin ya Allah. Tetap eksis. Amin insya Allah. Tinggal tidak ada masalah, kumpulin semua karya-karya Dede. Yang penting semuanya booming, diterima, dan itu menjadi ke depan kamu punya karya yang besar. Gitu. Bunda Rita itu kan, Umi Elvi juga banyak kan single-singlenya, tapi akhirnya long-term gitu, panjang gitu. Akhirnya sampai usia segitu mereka punya album, punya jagoan, dan lagu-lagunya dinyanyiin oleh semua orang gitu. Ya benar. Buat Bapak ya Dede. Ya benar, terima kasih banyak. Ya, I love you, pamitan buat semuanya yang udah nonton. I love you too. Ya benar. Terima kasih udah yang sudah menyaksikan. Ambil sisi positifnya, kalau ada yang tidak baik tidak usah diambil. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah,